Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD, dosen pada mata kuliah Perekonomian Indonesia, Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya Fitria Praisti, NIM 2502010222207 dari kelas MC 418 Prodi Manajemen PJJ S1 ingin mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia yang berjudul Upaya Pemerintah Indonesia agar Indonesia tidak berada pada kondisi middle income trap. Indonesia harus menghindari terjadinya middle income trap. Middle income trap merupakan suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Istilah ini pertama kali populer setelah dipakai dalam sebuah laporan Bank Dunia yang dirilis pada tahun 2007 berjudul An East Asian Renaissance, Ideas for Economic Growth, di mana middle income dalam buku ini mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara yang maju. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan strategi pemerintah dalam 3 perspektif kebijakan untuk menghindari middle income trap. Dalam hal ini, pemerintah melakukan 3 kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal, kedua kebijakan moneter, dan yang ketiga kebijakan utang luar negeri. Dalam perspektif kebijakan fiskal, pemerintah memberlakukan 4 hal. Yang pertama, dalam hal perpajakan dan penerimaan negara. Pemerintah melakukan ekstensifikasi basis pajak berupa mengintegrasikan NIK dan NPWP secara penuh, digitalisasi sistem perpajakan untuk menjangkau sektor informal yang selama ini tidak dijangkau. Yang kedua, pemerintah melakukan reformasi pajak properti dan kekayaan, mencegah undertax untuk menciptakan redistribusi. Yang ketiga, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sumber daya alam dengan kontrak yang lebih adil dan transparan. Yang keempat, pemerintah melakukan perluasan tax treaty, menutup celah tax avoidance perusahaan multinasional melalui implementasi kerangka BEPS atau Base Erosion and Profit Shifting. Hal ini dilakukan untuk keadilan pemajakan, transparansi, dan menghindari pajak berganda. Yang kedua, pemerintah mengubah orientasi belanja negara dari konsumtif ke produktif dengan optimalisasi pemanfaatan belanja pegawai, subsidi energi dialihkan ke subsidi produktif, optimalisasi belanja research and development, dan perluasan pendidikan vokasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, mendorong investasi optimal secara sosial, dan meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, pemerintah mengoptimalkan kebijakan anggaran defisit. Kebijakan anggaran defisit dapat menjadi stimulus perekonomian dengan belanja yang memiliki multiplier efek tinggi, seperti infrastruktur konektivitas, pendidikan, dan riset dan pengembangan, bukan untuk belanja rutin operasional. Yang keempat, pemerintah melakukan desentralisasi fiskal yang berkualitas, menciptakan kemandirian daerah. Daerah harus didorong untuk mengembangkan keunggulan kompetitif, seperti pariwisata, agribisnis digital, dan industri kreatif lokal. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan moneter. Dalam hal ini, pemerintah menjaga stabilitas harga dan nilai tukar. Bank Indonesia perlu mempertahankan inflation targeting yang konsisten dan memperkuat cadangan devisa. Yang kedua, pemerintah mendukung transformasi industri, berupa pengembangan pasar modal yang dalam dan liquid dengan mendorong lebih banyak perusahaan teknologi dan industri strategis untuk listing di BEI, serta memperluas instrumen obligasi korporasi. Yang kedua, memberikan insentif bunga atau kemudahan kredit untuk sektor-sektor prioritas seperti manufaktur bernilai tambah tinggi, teknologi hijau, dan ekonomi digital. Yang ketiga, pemerintah melakukan penguatan ekosistem fintech untuk memperluas akses keuangan atau financial inclusion ke pelaku UMKM dan masyarakat unbankable, sehingga kapasitas produktif nasional meningkat.
Upaya pemerintah Indonesia agar Indonesia tidak berada pada kondisi middle income trap yang ketiga, yaitu dengan kebijakan utang luar negeri, dengan prioritas utang untuk investasi. Peruntukan utang untuk proyek yang memiliki multiplier ekonomi tinggi, transformasi digital, pendidikan tinggi, dan transisi energi, dengan menghindari pembiayaan belanja rutin dengan utang luar negeri. Yang kedua, yaitu diversifikasi instrumen pembiayaan, berupa mengoptimalkan penerbitan surat utang negara atau SUN dan sukuk negara di pasar modal domestik untuk mengurangi ketergantungan utang, dan memanfaatkan blended finance dari ADB, World Bank, dan IFC yang menggabungkan hibah, pinjaman lunak, dan investasi swasta. Yang ketiga, dengan manajemen risiko utang yang produktif, dengan mempertahankan debt to GDP rasio pada level yang sehat dan terkendali, mengelola profil jatuh tempo utang secara aktif, dan mempertahankan peringkat obligasi investment agar Indonesia dapat mengakses pasar internasional dengan biaya bunga yang kompetitif. Demikian presentasi saya mengenai upaya pemerintah Indonesia agar Indonesia tidak berada pada kondisi middle income trap. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.